Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya. Nah, kita pada hari ini, pada pertemuan yang pertama kelas 9 pada semester 1 ini, kita akan membahas tentang internet. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Kalian pasti tiap hari sudah menggunakan internet, baik itu digunakan untuk melalui medsos atau media sosial seperti WhatsApp. WhatsApp itu bisa berjalan karena ada internet. Facebook bisa berjalan pun karena ada internet. Nah, termasuk video pembelajaran ini bisa kalian unduh, bisa kalian lihat kontennya atau isi-isinya juga karena adanya internet. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah standar kompetensinya menggunakan internet untuk keperluan informasi dan komunikasi. Jadi untuk mencari informasi atau nanti memberikan informasi dan juga komunikasi melalui internet. Nah, kompetensi dasarnya, kemampuan dasar yang harus kalian miliki adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan berbagai perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet. Jadi ada beberapa perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Itu apa saja? Internet bisa berfungsi itu karena tentunya ada beberapa perangkat keras. Nah, itu apa saja namanya dan fungsinya apa saja. Indikatornya yang pertama menjelaskan perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Yang kedua menjelaskan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Kemudian yang ketiga menjelaskan perbedaan bridge dan router. Nah, hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan untuk materinya tentang perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Nah, ini Bapak akan menjelaskan secara sederhana saja tentang materi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Nah, perangkat keras pokok yang digunakan untuk akses internet yang melalui kabel. Nah, jadi yang melalui kabel, yang pertama adalah perangkat komputer atau komputer pribadi. Nah, seperti ini. Ini ada komputer pribadi. Ini. Kemudian net atau
Web Interface Card, biasa juga disebut LAN card. LAN card ini terpasang di CPU. Ini ada yang sudah bawaan di komputer, ada yang perlu tambahan. Ada perlu tambahan internet. Tapi setiap komputer pasti ada LAN card-nya, LAN card 1. Nah, LAN card tambahan itu digunakan atau ditambahkan kalau komputer itu mau dijadikan server atau komputer itu mau dihubungkan ke komputer yang lain atau di-sharekan dengan komputer yang lain. Yang ketiga, modem. Modem singkatan modulator, demodulator. Modem ini kalau nanti pemasangannya di sini. Kemudian yang keempat, saluran telepon atau phone line ya. Saluran telepon. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ISP, Internet Service Provider. Nah, ISP ini berfungsi untuk menyediakan akses layanan internet. ISP banyak macamnya. Contoh yang kalian kenal, ISP itu misalnya ada IndiHome milik Telkom, ada Telkomsel, ada IM3, ada Tri, Smartfren, dan lain sebagainya. Itu merupakan ISP. ISP itu memang namanya service provider, jadi perusahaan penyedia layanan internet. Nah, ISP sendiri ini juga perusahaan yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dunia. Jadi sifatnya juga beli, istilahnya maklar internet. ISP itu adalah maklarnya internet. Ini perangkat keras pokok yang digunakan untuk akses internet melalui kabel. Gambarannya adalah seperti ini. Jadi di sini ada komputer. Di dalam komputer itu ada NIC-nya atau LAN card-nya. LAN card itu dihubungkan dengan kabel ke modem. Nah, modem nanti dihubungkan dengan kabel saluran telepon. Kok saluran telepon? Ya, karena saluran telepon yang ada gelombang analog tadi, saluran telepon gelombangnya analog, kemudian oleh modem diubah menjadi sinyal digital sehingga bisa dibaca oleh komputer sebagai internet. Nah, kalau sinyal analog yang dari kabel ini, kalau tidak pakai modem, nanti bisanya hanya berupa sinyal suara atau untuk telepon. Ya, jadi dari sinyal analog ini memang bisa digunakan untuk internet kalau dipasangi modem, dan bisa untuk digunakan untuk telepon kalau tanpa dipasangi modem. Nah, ini dari line telepon menuju ke ISP. Kalau di sekolah kita itu ISP-nya adalah IndiHome milik Telkomsel. Nah, ada kabel yang dihubungkan ke IndiHome, kabel IndiHome milik Telkomsel. Nah, dari kabel IndiHome itu nanti akan terhubung ke internet. Nah, akhirnya kita bisa mengakses internet lewat komputer. Itu yang memakai kabel, ini yang melalui kabel. Nah, sekarang kalau perangkat keras pokok yang digunakan untuk akses internet ini tanpa kabel.
Ini tanpa kabel ya. Tanpa kabel atau wireless itu ya tanpa kabel. Itu yang pertama adalah perangkat. Yang penting adalah punya perangkat yang mendukung WiFi, perangkat yang mendukung WiFi. WiFi ini bisa HP, bisa tablet, bisa laptop dan lain sebagainya. Biasanya sudah ada WiFi-nya. Laptop, tablet dan sebagainya. Karena memang peralatan sekarang yang modern ini banyak sekali yang bisa langsung digunakan untuk akses internet. Kemudian yang kedua ISP. Nah, ISP di sini biasanya memakai kartu jaringan. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini lebih simpel, tidak memerlukan banyak perangkat. Yang penting ada HP atau perangkat yang mendukung WiFi. Ini ya. Perangkat yang mendukung WiFi, HP, laptop, tablet dan sebagainya. Kemudian ISP. Nah, gambarannya ini. Ini ada internet dipancarkan. Nah, sinyalnya itu kita tangkap dengan menggunakan handphone. Nah, ini handphone. Ini. Nah, kalau yang kiri ini di sini ada HP kok kemudian disambungkan ke laptop, berarti HP-nya ini difungsikan sebagai modem. HP difungsikan sebagai modem sehingga bisa ditangkap oleh laptop. Sebetulnya tanpa ini pun bisa. Nah, jadi ini langsung ini pun bisa. Nah, itu langsung pun bisa. Jadi tidak perlu pakai handphone. Nah, ini langsung bisa. Yang penting laptopnya ini sudah didukung oleh peralatan WiFi. Nah, seperti ini sudah didukung dengan internet akses WiFi. Nah, ini MTS. Ini kita connect dengan internet tanpa kabel. Nah, ini laptop kita ini. Terima kasih. Ini saja yang Bapak sampaikan tentang perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Nah, sebagai PR, silahkan nanti kalian kerjakan di selembar kertas yang ada di buku tulis kalian. Kemudian jawablah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras pokok yang digunakan untuk akses internet dengan menggunakan kabel apa saja, sebutkan. Yang kedua, perangkat keras pokok yang digunakan untuk akses internet tanpa kabel atau wireless, sebutkan. Terima kasih. Bapak akhiri sampai sekian pelajaran hari ini. Selamat bertemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.